Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kali ini kami coba mengedepankan kisah toleransi beragama yang sangat tinggi yang dilaksanakan atau dijalani oleh seorang waliullah yang kita kenal dengan sebutan Sunan Kudus atau dengan nama asli yaitu Syekh Ja'far Shadiq. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau dilahirkan di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus adalah putra dari Habib Utsman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel di Surabaya, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan Nabi besar Muhammad SAW ke-10 lewat jalur Sayyidina Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sunan Kudus memiliki nama asli Syekh Ja'far Shadiq. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini sangat sering sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat luas. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memiliki daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Kemudian Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa seperti agama Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat kota Kudus. Jadi suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan kebo gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar sekali. Ini kita sedang ada di mana? Sampai di mana Ustaz? Kudus. Di Kudus, ya Ustaz, Kudus. Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq. Alhamdulillah. Jamaah sehat semua. Diberi kelancaran ke Gusti Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Didatangkan langsung dari India menggunakan kapal besar. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah beliau yang bisa terlihat dari jalanan. Kemudian di masa itu masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah peliharaannya dan tidak boleh ada yang menyakitinya apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga menyatakan
kalau salah satu di antara surat yang ada di Al-Quran ada surat yang bernama Surah Al-Baqarah yang memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu jadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus dan mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwahnya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang mempercayai kalau Sunan Kudus ini adalah titisan Dewa Wisnu. Larangan untuk membunuh sapi ini masih diterapkan oleh masyarakat Kudus karena setiap hari raya Idul Adha mereka lebih milih untuk berkurban kambing dan kerbau. Saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan agama lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Sikapnya inilah yang justru membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yakni ajaran Islam. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membantu kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan agama Islam di Kudus. Selain menggabungkan unsur Hindu dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan teknik pandai besi, kerajinan emas, dan keris pusaka dengan unsur Islami. Jadi di dalam kerajinan-kerajinan tersebut akan diselipkan ukiran-ukiran berupa ayat-ayat Al-Quran. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisi ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapat posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkannya untuk menyebarkan agama Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat sebagai senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memiliki suatu golongan tertentu. Inilah kisah dari Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita kalau toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa. Ikhwafillah rahimakumullah, demikian sekelumit untuk kita lebih mengenal Sunan Kudus. Semoga dengan kita mengenal bagaimana perjuangan para waliullah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.